Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati yaitu dosen daripada pelajaran filsafat ilmu yang mudah-mudahan selalu disaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman seperjuangan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah saya akan sedikit menyampaikan tentang filsafat, ilmu, dan agama. Baik itu dari segi persamaannya maupun dari segi perbedaannya. Persamaannya ilmu, perbedaannya ilmu dengan filsafat, persamaan dan perbedaan ilmu, filsafat dengan agama. Baik, pendahuluan. Terdapat beberapa pendekatan yang dipilih manusia untuk memahami, mengolah, dan menghayati dunia beserta isinya. Pendekatan tersebut adalah filsafat, ilmu, pengetahuan, agama, dan seni. Jadi ada banyak. Ada filsafat, ada ilmu, ada pengetahuan, ada agama, ada juga seni. Tidak terlepas daripada itu. Keempat pendekatan tersebut yang paling utama adalah sebagai jalan untuk menghampiri dan menemukan kebenaran dengan metode yang dimilikinya masing-masing. Tetapi dalam keempat daripada komponen tersebut, saya ingin menjelaskan 3 pendekatan saja, yaitu ilmu, filsafat, dan agama. Agak batuk-batuk sedikit. Baik, selanjutnya yang pertama langsung saja, yaitu ilmu ya. Yang pertama ilmu. Ilmu kata Deleuze, ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia. Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kesimpulan, pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan atau individu untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan ataupun melakukan penerapan. Yang kedua, ilmu dapat diuji secara empiris. Ilmu ini dapat diuji secara empiris. Ada ininya, ada apanya ya? Masuk logika lah. Masuk logika, ilmu ini bisa diuji secara empiris dan eksperimental. Kemudian ilmu singkatnya ini adalah sebuah metode. Ilmu adalah sebuah metode di mana untuk memperoleh pengetahuan yang objektif, yang real, dan dapat diteliti kebenarannya. Sekarang selanjutnya filsafat. Tadi tentang ilmu, beberapa pengertian tentang ilmu. Sekarang yang kedua yaitu tentang filsafat. Jadi filsafat adalah ilmu yang istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang terjadi yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Jadi ilmu filsafat ini ilmu yang istimewa, ilmu yang luar biasa. Hadir ilmu filsafat ini untuk menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh ilmu-ilmu biasa, oleh pengetahuan-pengetahuan biasa. Kenapa alasannya? Karena memang masalah tersebut di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Alasannya karena di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa.
Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa filsafat adalah usaha memahami atau mengerti dunia dalam hal dan maknanya. Filsafat jangkauannya sangat luas dan mencakup secara keseluruhan sejauh yang dapat dijangkau oleh pikiran. Filsafat, belajar berpikir namanya juga. Kemudian filsafat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta, tempat manusia hidup, serta apa yang merupakan tujuan hidup. Nah, itu tadi tentang ilmu sudah, tentang filsafat sudah. Sekarang yang ketiga yaitu tentang agama. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa agama adalah salah satu sistem keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan, kepercayaan, sistem ritus, peribadatan, dan sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan yang lainnya, kemudian hubungan manusia dengan alam semesta. Itu pengertian daripada agama. Agama suatu keyakinan, di mana yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam semesta. Menurut Walance, tulisan Walance, menurut Walance, agama adalah satu perangkat ritual dirasionalisasikan oleh mitos-mitos untuk menggerakkan kekuatan supernatural dengan tujuan untuk memperoleh dan mencegah dan mengubah keadaan manusia dan alam. Adapun menurut Mukti Ali, agama adalah kepercayaan akan adanya Tuhan yang semesta. Agama adalah kepercayaan akan adanya Tuhan yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia baik di dunia dan di akhirat. Itu menurut Mukti Ali. Nah, titik persamaan daripada ilmu, filsafat, dan agama. Yang pertama, ilmu, filsafat, dan agama sama-sama untuk menemukan dan menjelaskan kebenaran. Jadi persamaannya ilmu, filsafat, dan agama adalah sama-sama untuk menentukan atau menjelaskan suatu kebenaran. Itu persamaannya. Yang kedua, ilmu pengetahuan dengan metodenya sendiri mencari kebenaran tentang alam termasuk manusia di dalamnya. Cirinya pokoknya rasional. Ciri pokoknya yaitu rasional atau logis dan empiris. Adapun filsafat, filsafat mencari kebenaran dengan karakteristiknya sendiri untuk menjawab masalah di luar jangkauan ilmu pengetahuan rasional, radikal, dan spekulatif. Nah, adapun agama, persamaannya dengan yang ilmu dan filsafat, agama persamaannya dengan ciri khasnya sendiri, yaitu keyakinan untuk menjawab kebenaran tentang masalah yang asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, dan Tuhan. Itu persamaan dari ketiga tersebut. Intinya untuk mencari kebenaran. Adapun titik perbedaannya, yang pertama yaitu ilmu dan filsafat kedua hasil sumber yang sama, yaitu ra'yu, akal, budi, rasional atau manusia. Ilmu dan filsafat. Agama perbedaannya, agama sumbernya dari wahyu dan dari Tuhan, dari wahyu dan dari Tuhan. Itu perbedaannya. Kalau ilmu dan filsafat sumbernya dari manusia, sumbernya dari akal, dari budi yang rasional. Kalau misalkan agama itu sumbernya daripada wahyu dan Tuhan. Kemudian ilmu,
ilmu, pengetahuan mencari kebenaran dengan jalan penyelidikan, riset, pengalaman, empiris, dan percobaan eksperimen sebagai bantu ujian. Jadi kalau ilmu itu prosesnya, yang pertama riset, penelitian, yang kedua empiris, yaitu pengalaman, yang ketiga eksperimen, yaitu sebagai batu ujian, sebagai percobaan. Nah, kalau agama sebenarnya juga dalam pemahamannya menggunakan juga rasional, akal, dan budi, tetapi semua tunduk pada ketentuan dan ikatan wahyu secara mutlak. Ya. Jadi agama sebenarnya, pemahamannya menggunakan rasional juga, pasti akal juga, dan budi, tetapi semuanya tunduk pada ketentuan dan ikatan wahyu secara mutlak. Tunduk pada ikatan wahyu secara mutlak. Kemudian filsafat menghampiri kebenaran dengan petualangan intelektual secara radikal dan integrasi menyeluruh, tidak terikat oleh ikatan apapun kecuali oleh ikatan logika. Nah, itu adalah tentang filsafat, perbedaannya tentang filsafat. Nah, kemudian titik perbedaan yang lain, agama mencari kebenaran dengan kitab suci dan keimanan atas pertanyaan asasi tentang Tuhan, manusia, dan alam. Kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan bersifat relatif. Filsafat dan ilmu pengetahuan kebenarannya bersifat relatif. Nah, ilmu dan filsafat dimulai dengan sanksi, tidak percaya atau keraguan-raguan. Iya, seperti itu. Ilmu dan filsafat dimulai dengan sanksi dan tidak percaya atau keraguan-raguan. Itu awalnya tuh. Titik perbedaannya. Sedangkan agama dipandang sebagai kebenaran absolut. Jadi ilmu sama pengetahuan asalnya itu keraguan-raguan. Itu perbedaannya. Nah, sehingga dicari ilmunya baru datanglah kebenaran. Sedangkan agama itu kebenarannya absolut. Itu kebenaran mutlak, absolut, tidak bisa dikutak-atik. Kemudian agama dimulai dengan sikap percaya dan iman, yakin sebagai titik tolak keberangkatan. Walaupun penggunaan ra'yu atau akal konteksnya memperkuat wahyu dan keyakinan absolut. Agama itu absolut. Itu titik daripada perbedaannya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat belajar menyampaikan walaupun sedikit dan walaupun masih melihat ke sana kemari, tetapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar asli nih datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang atau yang kurang pas, yang apalagi yang salah itu datang daripada kebodohan saya sendiri. Saya mohon maaf kepada para hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kepada teman-teman, terutama kepada Pak dosen kita. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, mohon diluruskan dan diberikan masukan. Saya mohon ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita ini semua bermanfaat, dapat diamalkan, dapat bermanfaat dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.